Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat, semangat senantiasa, sekalipun melihat keadaan sekarang, ya terutama 2 minggu ini, kita sangat prihatin karena terjadinya banjir, longsor di beberapa tempat di Tapanuli Tengah, Sibolga, sekitarnya, begitu juga di Sumatera Barat dan di Aceh, serta di tempat lainnya. Jujur, kita sangat prihatin karena ternyata hingga tanggal 5 Desember ini telah banyak korban jiwa, yaitu 867 orang yang meninggal dan 521 orang yang dinyatakan hilang, serta 4.200 orang yang luka-luka, dan jutaan orang yang terdampak sekalipun bukan meninggal atau luka, tapi terdampak atau merasakan akibat daripada banjir dan longsor ini. Jujur, sangat amat prihatin kita melihat keadaan ini. Kalau kita melihat atau menonton di berbagai media yang terpublikasi, ya, kita melihat videonya, oh ternyata gelondongan kayu-kayu yang terbawa air sungguh sangat banyak, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa kaitannya kayu-kayu ini yang cukup banyak, bahkan dengan berbagai tipe, bahkan dari yang sedang, kecil, bahkan besar, bertumpuk gitu. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ada kaitannya longsor ini dengan pembabatan hutan atau penebangan secara liar, atau mungkin penyalahgunaan izin dalam hal untuk menebang kayu-kayu di hutan. Sebenarnya ini adalah hal yang kedua. Yang terutama saat ini adalah bagaimana untuk menolong atau untuk membenahi keadaan ini. Terutama saat ini masih banyak yang terdampak banjir ataupun longsor ini yang memang terjebak di suatu tempat dan bahkan sangat membutuhkan yang sangat primer, yaitu makanan dan minuman. Jadi kita harapkan ini dulu yang dipenuhi. Namun setelah ini berjalan dengan baik dan sudah mulai pulih, harus diusut tuntas keadaan ini. Dan harus dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini, bahkan Menteri Kehutanan juga harus menjelaskan ini ke publik. Kalau memang ada indikasi penebangan secara liar ataupun penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan izin yang mengakibatkan banjir atau longsor ini bukan semata-mata karena keadaan alam, maka harus diusut tuntas. Bayangkan 800
67 orang meninggal. Per Desember ya, kita nggak tahu karena masih banyak yang hilang dan ini akan cenderung bertambah. Coba hidup cuma sekali, begitu menderitanya masyarakat. Saya bukan menjustifikasi bahwa sini ada kesalahan, tetapi wajar kalau melihat keadaan seperti yang saya katakan tadi, banyaknya gelondongan kayu yang dibawa arus air atau dibawa longsor yang mengakibatkan tentu banyak yang meninggal tadi. Ya, saya sendiri kemarin menonton video di mana seorang ibu gendong bayinya. Dalam gendongannya bayi tersebut udah meninggal, dia sendiri juga meninggal. Dan dia di dalam lumpur. Diambil oleh petugas Basarnas. Dipisahkan dari ibunya. Menetes air mata saya melihat ini. Saya bertanya-tanya, mengapa harus terjadi ini? Kasihan banget. Oleh karena itu, mari semua pemangku jabatan dari mulai pejabat di daerah, provinsi, bahkan tingkat nasional, sudahlah, bapak-bapak yang terhormat diberikan jabatan, udahlah mengabdi aja lah kepada masyarakat. Terutama untuk mencegah jangan terjadi lagi keadaan yang lebih parah ke depan. Dan harus diteliti secara ilmiah. Apakah memang ini faktor adanya kelalaian manusia dalam arti bukan hanya faktor alam atau curah hujan. Kalau memang ada harus jujur dan fair kita. Yang penting harus diproses secara hukum. Siapa yang lalai sini? Ya, kita juga tentu bersimpati kepada Bapak Presiden yang sudah datang melihat langsung dan juga memperhatikan. Tetapi agar negara kita ini benar-benar bisa mencegah keadaan yang lebih buruk lagi ke depan. Sekali lagi saya menghimbau, tolonglah supaya yang bertanggung jawab dalam hal mengelola hutan, tentu Menteri Kehutanan, supaya benar-benar memperhatikan ini. Dan juga di dalam hal lingkungan, hukum lingkungan juga harus diterapkan. Siapa yang memang melanggar hukum harus diproses secara hukum. Demikian, semoga pernyataan dan perbincangan saya ini bermanfaat bagi kita. Salam.